Halo teman-teman, pada video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Nah, pertama perkenalkan, nama saya Anissa Septi Purwaningsih, saya dari RS 19E, NIM saya adalah 29 2019 115. Saya bersama teman-teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Melati Ratno Kecono, NIM 29 2019 105. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan kurikulum berpusat pada paham budaya utama. Nah, yang pertama ini adalah Amerika Serikat terbentuk dari berbagai kelompok, ras, etnis, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Sebagian besar kurikulum sekolah, buku, teks, dan materi pelajaran kurang memberi perhatian pada kelompok ini. Bahkan sebagian besar kurikulum, buku, teks, dan materi pembelajaran lebih berfokus pada White Anglo-Saxon Protestan. Nah, untuk yang kedua ini, kurikulum berpusat pada aliran utama memiliki konsekuensi negatif terhadap siswa dari aliran utama. Karena kurikulum ini memperkokoh rasa superioritas yang keliru, memberi mereka konsepsi yang salah tentang hubungan mereka dengan kelompok ras dan etnis lainnya, dan menilai kesempatan memperoleh manfaat dari pengetahuan, perspektif, dan kerangka pikir yang dapat diperoleh dari mengkaji dan mengalami budaya dan kelompok lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya menyusun kurikulum multikultural. Jadi ini itu ada dua. Yang pertama adalah sejak gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an, para pendidik ini sedang mencoba dengan berbagai cara mengintegrasikan kurikulum sekolah secara lebih baik dengan materi etnis dan berupaya mengubah kurikulum berpusat Eropa atau aliran utama. Nah, yang kedua adalah jika pendidik mempelajari ideologi dan konsepsi multikultural tentang budaya Amerika Serikat secara benar, maka mereka mampu memandang arti pentingnya pengalaman dan kontribusi dari berbagai kelompok budaya, etnis, dan religi bagi perkembangan Amerika Serikat. Nah, pada slide selanjutnya ini dijelaskan faktor yang memperlambat perkembangan multikultural. Jadi, yang memperlambat ini ada dua. Yang pertama adalah perlawanan ideologis. Jadi, perlawanan ideologis itu adalah faktor utama. Perlawanan politis terhadap kurikulum sangat berkaitan dengan perlawanan ideologis. Beberapa orang menentang kurikulum multikultural meyakini bahwa pengetahuan adalah kekuatan dan bahwa perspektif multikultural masyarakat Amerika Serikat ini menentang struktur kekuatan yang ada. Jadi, mereka berpandangan bahwa kemunculan kurikulum multikultural bisa dianggap sebagai kekuatan baru yang membahayakan eksistensi dari kelompok yang menjadi aliran utama ini. Yang kedua adalah rendahnya tingkat pengetahuan tentang budaya etnis yang dikuasai sebagian besar pendidik dan beratnya beban pelajaran yang ada pada buku teks. Jadi ini itu adalah faktor lainnya. Jadi faktor ini itu pengajar harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang budaya etnis dan juga memiliki pengalaman mengintegrasikan materi, pengalaman, dan sudut pandang etnis dalam kurikulum. Nah, selanjutnya adalah tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum. Ini itu ada 4 tahapan. Jadi, sejak tahun 1960-an dapat diidentifikasikan ada 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada 4 pendekatan. Jadi yang pertama ini adalah pendekatan kontribusi. Jadi pendekatan kontribusi ini adalah level pertama dari yang paling sering dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis.
Nah, tadi sudah saya jelaskan apa itu pendekatan kontribusi. Jadi, mari kita lanjut ciri-ciri pendidikan kontribusi. Jadi, pendidikan kontribusi ini memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Yang kedua adalah karakteristik penting dari pendekatan kontribusi, bahwa kurikulum aliran utama tidak berubah dalam struktur, dasar, tujuan, dan karakteristik. Jadi persyaratan implementasi pendekatan ini adalah minimal yang hanya mencangkup pengetahuan dasar mengenai masyarakat Amerika Serikat dan pengetahuan tentang pahlawan etnis dan peranan dan kontribusinya terhadap masyarakat dan budaya Amerika Serikat. Nah, yang ketiga ini adalah pendidikan kepahlawanan dan hari libur. Pendidikan dan kepahlawanan hari libur ini merupakan variasi dari pendekatan kontribusi. Jadi di dalam pendekatan ini materi etnis terutama terbatas pada hari Minggu dan bulan spesial yang berhubungan dengan peristiwa dan peringatan etnis. Jadi pendekatan kepahlawanan dan hari libur ini seringkali menghasilkan peremehan budaya etnis, studi tentang karakteristik aneh dan eksotis mereka, dan penguatan stereotipe dan salah konsepsi. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Anissa mengenai ciri-ciri pendekatan kontribusi. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kontribusi juga merupakan pendekatan paling awal bagi pengajar untuk digunakan mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum. Jadi pendekatan kontribusi ini merupakan pendekatan paling awal bagi pengajar. Yang selanjutnya, pendekatan kontribusi terhadap integrasi materi dapat memberi siswa dengan pengalaman sesaat yang dapat diingat dengan pahlawan etnis, namun seringkali gagal untuk membantunya memahami peran dan pengaruh pahlawan itu dalam konteks keseluruhan dari sejarah dan Amerika Serikat. Jadi pendekatan kontribusi ini dapat memberikan siswa pengalaman sesaat yang dapat diingat. Tetapi pendekatan kontribusi ini seringkali gagal untuk membantunya memahami peran dan pengaruh pahlawan itu dalam konteks keseluruhan dari sejarah masyarakat Amerika. Yang kedua yaitu pendekatan aditif. Tahap kedua, pendekatan aditif ini sangat penting lain terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah menambahkan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Jadi pendekatan kedua, pendekatan aditif ini adalah pendekatan yang paling penting, yaitu tidak mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Yang poin kedua, pendekatan aditif. Ini dapat menjadi fase awal dalam upaya reformasi kurikulum transformatif yang didesain untuk menyusun kembali kurikulum total dan untuk mengintegrasikan dengan materi, perspektif, dan kerangka pikir etnis. Ketiga adalah pendekatan transformatif. Pendekatan transformatif atau tahap ketiga ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menambah kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Jadi pendekatan transformatif ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menambah kompetensi siswa. Isu kurikulum esensial yang terdapat dalam reformasi kurikulum multikultural yang bukan penambahan dari daftar panjang dari kelompok, pahlawan, atau kontribusi etnis, namun pemasukan berbagai perspektif, kerangka pikir, dan materi yang
materi dari berbagai kelompok yang akan memperluas pemahaman siswa akan sifat, perkembangan, dan kompleksitas masyarakat Amerika Serikat. Yang keempat adalah pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial menyangkut semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Jadi, pendekatan aksi sosial ini menyangkut semua elemen dari pendekatan transformatif. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan perubahan sosial dan mengajari mereka terampil membuat keputusan. Jadi, tujuan utama pengajaran pendekatan aksi sosial ini mendidik siswa melakukan kritik sosial, perubahan sosial, dan mengajari mereka terampil membuat keputusan. Jadi dalam keempat pendekatan ini ada perbedaan, yaitu pada pendekatan kontribusi, pahlawan, komponen, budaya, hari libur, dan elemen yang lain berhubungan dengan kelompok etnis ditambahkan pada kurikulum tanpa mengubah strukturnya. Jadi pada pendekatan kontribusi itu pahlawan, komponen, budaya, hari libur, elemen yang lain berhubungan dengan kelompok etnis ditambahkan pada kurikulum tanpa mengubah strukturnya. Yang kedua, pendekatan aditif. Terdiri dari penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif etnis yang berbeda. Yang ketiga, yaitu pendekatan transformasi. Struktur, tujuan, dan sikap kurikulum diubah untuk memungkinkan siswa melihat konsep, isu, dan problem dari perspektif etnis yang berbeda. Kemudian yang keempat, pendekatan aksi sosial menyangkut semua elemen pendekatan transformasi, ditambah elemen yang memungkinkan siswa mengidentifikasi isu sosial yang penting, mengumpulkan data yang terkait, mengklarifikasi nilai-nilainya, membuat keputusan reflektif, dan mengambil tindakan untuk mengimplementasikan keputusan mereka. Lalu, 4 pendekatan untuk integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum sering dipadukan dalam situasi pengajaran aktual, seperti pendekatan kontribusi dapat dipakai sebagai wahana untuk bergerak ke yang lain yang lebih menantang secara intelektual, seperti pendekatan transformasi dan aksi sosial. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah sudah jelas dari penjelasan saya dan teman saya mengenai pendekatan terhadap pendidikan multikultural? Jadi, ini sekian dari video ini. Apabila saya dan teman saya ada kekurangan dalam menjelaskan materi ini, kami mohon maaf. Selamat siang.